Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok E3 akan mempresentasikan tentang pleno tugas besar face shield. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Milky Sabata, yang kedua Sally Jelena, dan yang ketiga saya, Devano Christopher. Masuk pada bagian brainstorming, menurut saya Milky Sabata yaitu mendesain face shield dengan kembali yang melindungi seluruh bagian wajah dan ikat pada kepala yang terbuat dari karet dan harganya terjangkau. Menurut Sally Jelena yaitu mendesain face shield dengan bahan polikarbonat. Bentuk face shieldnya dapat melindungi bagian wajah mulai dari hidung, mata, dan mulut. Kemudian dari Devano yaitu face shield yang berbentuk seperti topi, sama seperti face shield biasanya, hanya saja ada tambahan berupa topi. Next. Kemudian ini adalah pohon tujuan yang terbagi menjadi 3 bagian, primary, secondary, dan tertiary, yaitu kemudahan pengoperasian, penampilan face shield, dan kenyamanan. Next. Masuk pada black box, yaitu input, desain face shield, material dari face shield, dan alat-alat dan mesin dalam pembuatan. Outputnya yaitu sebuah face shield yang kuat, nyaman dipakai, dan harga terjangkau. Dan kemudian ini adalah bentuk dari transparan box-nya. Next. Lanjut pada penetapan fungsi. Dari penetapan fungsi tujuan ini diambil menjadi 3 bagian, yaitu nyaman, aman, dan praktis. Next. Kemudian masuk pada spesifikasi performansi, yaitu terbagi menjadi 6 tujuan. Yang pertama berat, yang kedua bahan atau material, yang ketiga biaya produk, yang keempat perawatan, yang kelima ukuran, dan yang keenam konsumen. Ini adalah gambar dari HOG. Next. Lanjut pada peta morfologi, ditemukan yaitu jumlah alternatif 3 kali 3 pangkat 3 menghasilkan jumlah alternatif sebanyak 27 alternatif. Next. Selanjutnya itu penentuan bobot kriteria. Kriterianya ada 5, yaitu bahan, biaya produk, berat produk, perawatan, dan konsumen. Bobotnya itu berjumlah 100. Lalu ini adalah gambar sketsa dan alternatif yang terpilih, yaitu alternatif 5 dengan bahan PVC, karet elastis, dan ketebalan busa 2 cm. Lalu alternatif 14 dengan bahan polikarbonat, karet elastis, dengan ketebalan busa 2,5. Lalu terakhir alternatif 23 dengan bahan mika, karet elastis, dan ketebalan busa 3 cm. Lalu ini adalah skala penilaian 4 titik, yaitu ada 5 kriteria: bahan, biaya produk, berat produk, perawatan, dan konsumen. Lalu matriks evaluasi alternatif. Dari matriks evaluasi alternatif didapatkan alternatif 1 dengan total utility 160, alternatif 2 230, alternatif 3 60. Dari total utility setiap alternatif, maka di konsep yang dipilih adalah alternatif 2 karena total utility-nya paling besar. Selanjutnya adalah analisis desain. Jadi face shield yang kelompok kami rancang itu tergolong simpel, berwarna transparan, karet sebagai pengikat, dan kancing sebagai pengait antara karet dengan mika, dan busa diletakkan pada dahi untuk kenyamanan. Next. Untuk pada bagian eksperimen, tersedia alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan cukup mudah dicari, yaitu gunting, penggaris, double tape, lakban hitam, lem dan obeng. Dan bahan yang digunakan juga cukup mudah untuk dicari, mika, busa, kancing, dan karet elastis. Pada bagian langkah-langkah, yang pertama adalah menyiapkan mika, yang kedua menyiapkan busa dan memotongnya sesuai dengan ukuran 22 kali 22 cm, yang ketiga menempelkan busa ke mika, yang keempat menempelkan karet elastis di antara mika dan busa dengan double tape, yang kelima merapikan bagian depan face shield dengan lakban hitam, dan yang terakhir adalah melubangi kedua bagian ujung untuk menempelkan snap button. Next. Ada bagian model yang dihasilkan ukurannya sedikit berbeda dengan perancangan awal, hingga akan dilakukan perbaikan lagi. Selain itu ada perubahan
bahan untuk kaca pelindungnya. Jadi polikarbonat menjadi mika. Karena bahan polikarbonat itu mahal. Jadi kami mengganti dengan mika. Kemudian ada gambar isometri 3D view. Berikut ada SolidWorks Facade dan Explode view-nya. Kemudian BOM. Pada level 0 ini, Facade E3 ini berkode FL00001. Kemudian di bawah pada bawah level 1 ada bagian penyaman, pelindung, pengikat, dan pengait. Level 2 ada snap button berjumlah 2. Dan yang level 3 ini ada busa, mika, karet, plastik, dan plastik. Ada spesifikasi komponen ini terdapat 4. Yang pertama ada busa, kedua mika facade, ketiga karet pengikat, dan keempat snap button. Material yang digunakan dan ukuran dan jumlah dan metode perakitan dapat kita lihat pada tabel yang ada pada slide. Lalu selanjutnya ada value engineering, di mana komponennya itu ada mika, karet elastis, busa setebal 2,5 cm, lalu kancing. Untuk harganya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada penyediaan daftar, ada material yaitu ada mika, busa, karet elastis, dan button, lalu peralatan dan perkakas, ada gunting, penggaris, double tape, lakban hitam, lem, dan obeng. Lalu untuk gambar detail akhir produk rancangan dapat dilihat pada slide berikut. Berikut ini adalah video teknis pengujian face shield. Kemudian ada uji kekuatan produk dengan berjalan dan berlari. Kemudian ada uji pemakaian dan uji pelepasan produk. Untuk pemakaian hanya dibutuhkan waktu sekitar 3-5 detik. Begitu pula juga dalam melepas face shield-nya. Berikut kami tampilkan video dari perancangan face shield sebelum dan sesudah. Langkah pertama yaitu memotong busa sesuai dengan ukuran mika face shield. Kemudian langkah 2 yaitu menempelkan busa atau face shield dengan double tape. Pada bagian ini kami menyelipkan karet pengikat dengan busa dengan double tape.
Bagian ini kelompok kami memotong ragam hitam untuk merapikan bagian depan face. Dan berikut hasil face sebelum perbaiki. Lanjut pada uji coba kedua, yaitu yang pertama rapikan bagian depan face bagian hitamnya. Kemudian melubangi face bagian ujung atas, bagian kiri dan kanan dengan kemudian masang snap button. Kemudian memberikan sedikit lem di antara karet dan busa agar melekat dengan cepat. Sekian saja presentasi Prolino tugas besar yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.